kita mau menuju ke Omtani. Selamat jumpa lagi guys, masih bersama Trek Kamera Indonesia. Sekarang bersama dengan Pak Arya, Pak Aris dari pertanian Omtani Boyolali. Mau di sini saya mau memperkenalkan, saya dari perwakilan Tekmen mau membangun partnership tentang dunia pertanian di Indonesia, tentang produk tanaman herbal. Aris, perkenalkan diri kita. Oh iya, terima kasih Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Aris Nurafendi. Saya tinggal di Dusun Bonorelang RT 4/2, Kelurahan Ngaruaru, Kecamatan Temujono. Terus setelah itu saya sebagai orang yang awam tentang dunia herbal. Saya balik dari luar Jawa karena saya merantau di Batam, bekerja di salah satu perusahaan anak Astra Internasional di Astra Metroteknik Teknologi. Saya pulang di bulan Juni tahun 2012 dengan membawa anak dan istri. Jadi setelah betul total. Nah, saya terus bekerja karena dari bapak dulu saya kalau pulang ke Jawa harus sudah dapat pekerjaan. Saya bekerja di salah satu perusahaan Amerika di Salatiga, namanya Forwarding Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang riset sama perakitan mobil. Saya kebetulan diserai sebagai DA Maintenance Manager. Nah, setelah bekerja di sana sekitar 8 tahun, melalui beberapa proses perusahaan yang dulunya perusahaannya kecil ya, jadi besar, menjadi 3 tempat lokasi. Saya ternyata dengan pekerjaan yang sedemikian banyaknya, saya jatuh sakit gula. Salah satu penyakit yang ditakuti oleh sebagian orang di dunia. Terus terang saya tujuan saya waktu kuliah di teknik industri. Jadi waktu saya terpukul sakit itu benar-benar kondisinya drop secara mental maupun secara kesehatan. Nah, pada tahun 2019 sekitar bulan Juni, karena kondisi saya sakit, saya mengajukan resign di perusahaan. Ada beberapa teman yang mengatakan saya cuma perusahaan harus berjalan, dan mungkin sebagian dari orang yang pernah kerja di suatu perusahaan atau company masih berprinsip kalau sakit tidak mungkin bagi. Akhirnya saya tahu diri, saya mengajukan resign karena bertugas yang sekarang perusahaannya mungkin lagi ya ikut sebab aja. Nah, setelah saya resign, saya jadi bingung dengan kondisi saya sakit ini mau bekerja sebagai apa, mau meneruskan pekerjaan di perusahaan. Tentunya syarat kesehatan adalah yang utama. Saya punya keluarga yang seperti saya, keluarga cemara ya, istri support, anak support, tidak ada kendala masalah apapun, karena memang itu yang paling saya banggakan selama ini. Akhirnya istri diskusi sama istri memberikan salah satu solusi. Karena saya hobinya di pertanian perkebunan, pertamanan atau dunia yang berhubungan dengan tanaman. Kenapa nggak usaha tanaman saja? Dulu waktu di Batam kita pernah mencoba. Akhirnya kita muter-muter sama istri, dapat lokasi di Jalan Pengging kilometer 1. Itu arahnya kalau dari pertigaan arah Semarang Solo itu ke kanan jalan ke arah Umbul Pengging.
kilometer 1, tepatnya di depan Sate Pak Nadi. Ya. Nanti ya ke teman-teman kalau mau berkunjung ke Om Tani ya kan, mau ada cabang berapa? Insya Allah ada cabang lagi. Ini udah ada di Puntan. Udah. Ya. Berapa ini? Secara luas 1.800. Itu khusus Rencana untuk herbal waktu itu, cuma saat ini digunakan untuk pertanian kolong hijau karena yang akan mengelola berikutnya pengennya dekat. Nah, terus setelah kita memutuskan usaha di Jalan Penggindan di kilometer 1, kita bingung atas nama. Dulu pernah ada namanya Terate Nursery. Kenapa Terate Nursery? Supaya kita tuh terlatih untuk hidup di satu kubangan. Dia kita bisa terlatih seperti terate. terlalu tinggi ternyata Iya, namanya. ternyata namanya terlalu tinggi. Akhirnya istri punya ide, kita punya ide, keluarga punya ide, karena saya kalau di kampung-kampung itu selalu dipanggil Om. Keponakannya banyak. Oh iya, saya manggil Om. Akhirnya kita putuskan untuk memberi nama Om Tani Makmur. Tetap backgroundnya adalah tanaman buah, hias, dan tanaman. Herbal itu memang dari awal kita masukkan. Latar belakangnya kenapa kita memutuskan untuk ada aneka tanaman yang berorientasi kepada herbal. Karena terus terang saya waktu sakit diabetes itu, saya konsultasi sama dokter spesialis, dan ternyata spesialis penyakit dalam dia menganjurkan untuk saya terapi kepada satu konsumsi obat sampai katanya sampai seumur hidup. Ada beberapa obat diabetes yang 1 bulan harus saya konsumsi 100.000 lagi banyaknya. Jadi setiap minum 3 kapsul kali 3 kali 1 bulan. Dan itu pun secara medis sekarang kita batasi batas-batasnya untuk badan saya yang tidak kondusif, badannya kelihatan kurus banget. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha ini dengan dibekal beberapa tanaman herbal. Nah, waktu saya buka usaha ini juga berbarengan dengan anak saya yang paling sulung masuk sekolah jalur panggilan. Dia dapat panggilan di Semarang, kemudian sama di Poltekkes. Saya bilang sama istri, ya udah, karena faktor juga bapaknya sakit, coba kamu ambil di Poltekkes dan jurusan jauh. Berarti terinspirasi dari ini ya, dari yang dulunya manajer sekarang berubah jadi pertanian ya. Iya. Itu alasan buat mengambil pertanian herbal itu ya gara-gara faktor sakit. Pertama sakit, kedua anaknya yang tadi yang di Poltekkes. Iya. Berarti untuk saat ini mau fokus ke tanaman herbal semua atau apa ini? Terus terang Mas Fajar ya, saya sekitar 15 tahun merantau di Batam, luar Jawa itu sudah katakanlah banyak orang sudah banyak tahu di dunia ini seperti apa, bagaimana persaingan, bagaimana melalui karir, dan bonusnya adalah saat di Jawa ini di formulasi bagaimana interaksi dengan pembina. Saya putuskan untuk punya usaha sendiri yang berorientasi kepada herbal, dan ternyata setelah saya praktekkan di dalam proses saya membangun usaha ini dengan beberapa koleksi, misi saya adalah mengumpulkan beberapa jenis tanaman yang mulai langka. Ya, di antaranya mungkin sambiloto. Itu saya temukan tanaman itu bukan di kampung, di Paring ataupun di nursery. Lalu ketemunya memang di Tugu Muda Semarang. Itu orang jualan bunga ada sambiloto. Saya koleksi sini. Terus Bawali, terus Bube, tanaman-tanaman kayak daun kolesterol, kayak daun ungu, seledri, beberapa jenis kayak jenis kucing. Ini sebenarnya kira-kira sudah ada sekitar 30 jenis. Dan target saya untuk tanah di samping kebun Om Tani itu yang nanti akan dikelola oleh anak saya yang di Kota
targetnya ada 115. Hanya beberapa tempat yang sudah dibikin sampel ke galeri nanti itu ada sekitar 100 itu hanya sebagai contoh penanganannya. Nanti skala produktivitasnya nanti tergantung partner kita nanti mau lebih jenis tanaman apa, nanti kita akan kembangkan ke lain. Nanti dari pihak nanti dari Kalila nanti bisa request tanaman apa aja. Betul. Produktivitas gimana maupun kualitasnya gimana bisa. Iya. Jadi kalau waktu saya bekerja itu kalau pihak marketing maupun pihak yang perusahaan customer kita bisa jadi nanti pihak Kalila yang punya standarisasi jenis tanaman obat dari segi penanamannya, pemupukannya, size-nya daun atau size-nya ukuran yang akan diperbanyak nanti. Nah itu kan tentunya dalam partnership nanti kan kita ada suatu item-item yang Perlu dipertimbangkan dan akan komputani pertimbangan supaya kita juga ikut menjaga kualitas dari yang dibutuhkan oleh perusahaan Mas Fajar kan. sosmed ya. Iya. Kalau ukurannya saya wah Oh iya. bangga saya. Yang tak doakan. Amin. Berarti nanti dari segi kualitas nanti kan udah ada saran ataupun surat dari sini juga ya, Iya. DOA. Iya betul. Termasuk kan anaknya udah disupport di bidang perjamuan ya, Iya. kuliah di Fakultas Jamu. Ya nanti kan tentunya ada semacam kalau saya dulu pernah bekerja di perusahaan melakukan dari riset, ada penelitian, terus speknya apa saja nanti akan dibuat. Karena kalau kita tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan di perusahaan, tentunya nanti malah akan merugikan saya, akan balik ke saya lagi. Dan nanti minta semuanya bimbingannya dari perusahaan untuk kita support.